gerakan otot perut atas. Ingat ya, perut kalau misalnya sudah ada kotaknya, 2 kotak yang di atas, yang 6-nya, 6-nya belum. 2 di atas, dekat payudara. Dekat payudara, dekat dada. Jadi yang gerak dada, catat baik-baik. Dada, oke. Oke, paham ya? Paham. Tidak boleh Anda lihat kursor saya, punggungnya naik sampai kena paha. Oh. Itu namanya sit up. Itu bukan ngecilkan, mengeraskan. Catat baik-baik. Ini namanya crunch. Penting ini, crunch. Ingat ya. Okay. Terus ada syaratnya. Dagu tidak boleh ketemu dada. Ini penting. Dagu tidak boleh ketemu gini dada. Ya. Tidak boleh. Harus ada jarak. Jauh dari bumi, buang nafas. Sekarang lihat videonya, saya pandu. Oke. Buang pakai mulut, ngambil pakai hidung. Dengarkan suara saya. Buang, ngambil. Buang, ngambil. Buang, ngambil. Tidak naik-naik, tapi dagunya Anda lihat tidak dekat dengan dada. Buang. Oh. Kalau Anda dekatkan dengan dada, lihat nih. Maka leher Anda sakit. Baik, Pak. Semakin jauh dari dada, semakin nggak bisa naik. Naiknya sedikit. Loh, Pak, naiknya nggak banyak. Nggak boleh banyak. Kalau banyak, yang kerja punggung. Bagi pemula, 10 kali. Istirahat 15 detik sampai 30 detik. 15 sampai 30, oke. Detik ya, jangan 30 menit. Nanti dingin lagi dari awal lagi Anda. Pak, kenapa minimal 3 kali? Lihat saya. Yang pertama pemanasan, belum kena. Di tengah itu latihan, terakhir pendinginan. Banyak orang salah pemanasannya lari, Pak. Lari itu yang dipanasi kaki, bukan perut. Oke. Jadi kalau mau latihan perut, yang dipanasi perutnya. Supaya tidak kejam di perut. Ingat ya. Tapi kalau teman-teman mau serius, setelah 2 minggu, tolong ya, 15 dikali 4. Karena pertama itu cuma pemanasan, terakhir pendinginan, latihannya cuma 2 kok. Ini Senin dan Kamis. Catat itu baik-baik. Oke. Senin dan Kamis. Ini Senin gerakan pertama ya. Senin gerakan kedua. Tapi yang ini perut bagian Selasa. Anda lihat ini. Ini untuk perut bawah. Habis pusar, di bawah ada perut yang berlemak. Gerakannya cuma ini. Cari tempat duduk, sofa yang enak. Nggak harus di tempat gym. Tapi di sofa, di tempat duduk yang enak. Bisa. Pak, sofanya empuk, Pak. Bisa. Nah, ini ya. Nah, ini Anda lihat. Kurang lebih. Buang nafas. Buang nafas. Seperti itu. Jadi gerakannya sama. Rahasianya cuma satu. Ininya nggak boleh dirubah-rubah. Lututnya. Karena ada yang gerak lututnya jauh-jauh gitu. Bisa bayangkan ya. Lututnya dijauh-jauhkan begitu. Itu salah, nanti malah L4 punggungnya terjepit. Ini 10 dikali 3 sama. Ini Selasa. Ya. Sama Jumat. Jadi begini loh. Setiap hari kalau bisa perutnya dilatih. Karena setiap hari makan loh. Gitu loh. Oke. Yang ini juga perut untuk mama-mama. Untuk, tante-tante. Untuk om-om yang sudah nggak bisa duduk dengan gampang. Anda lakukan di kasur. Nah, ini boleh di kasur. Ya. Tapi karena tempat tidur Anda kan goyang-goyang dan empuk. Jadi kepalanya diangkat dikit supaya membuat badannya tidak goyang. Saya ulang lagi ya, supaya paham ya. Jadi diangkat aja sedikit, ingat ya, dagu tidak boleh ditarik begini sakit. Jauhkan. Diangkat sedikit aja, cuma 2 cm ngangkatnya. Gini aja. Supaya kasur yang bagus empuk tidak mempengaruhi gerakan. Dorong aja. Setiap kiri dihitung. 1, 2, gitu ya. Jangan 1, 2, 3, 4 nanti sedikit ya toh. Setiap kiri dihitung. Sama 10 kali 3. Ini gantinya yang tadi ya. Kalau sudah bisa yang ini, nggak usah yang ini. Oh, baik. Ya. Salah satu aja gitu ya Pak ya? Ya, ini kan program untuk umum ya. Sekarang ini. Anda lihat ya, yang tangannya diangkat. Ini kalau Anda nggak siap, tempelkan tembok
supaya nggak ngelawan, nggak lebih. Oke. Karena turunnya boleh, naiknya nggak boleh lebih, gitu. Untuk pemula, nempel tembok. Jadi, waktu Anda gerakan turun, maka pinggang kanan sakit. Anda lihat gerakan ini. Waktu geraknya turun ke kiri, pinggang kanannya jadi kecil. Buang nafas, jauh dari bumi. Ngambil. Buang nafas. Ngambil. Buang. Ngambil. Maka pinggang Anda sebelah kanan kecil. Setelah 10, ingat, Anda maunya kan kiri kanan kecilnya atau enggak? Sisian toh. Maka satunya dilakukan. Nah, buang. Ngambil. Buang. Kanan kiri dihitung 1 ya. Kali 3. Sehingga atas kecil, bawah kecil, samping kecil. Ini yang ini hari Rebo dan hari Sabtu. Ini untuk otot dada. Tidur, ambil beban air mineral, ambil air mineral 1,5 liter, dipakai pegangan seperti itu. Bisa bayangkan ya. Jadi kepalanya itu di samping tempat tidur. Ya, itu seperti itu. Lalu pegang aja. Ingat, ngambil nafas, buang nafas. Ngambil nafas, buang nafas. Ini namanya pull over. Tangannya, ini kalau yang lakukan perempuan, tangan belakangnya kecil. Kalau yang lakukan laki-laki, lebih strong. Tricep. Lalu lapisan perut untuk perempuan, dengarkan saya, yang sudah melahirkan atau yang mau menikah, kalau Anda berlatih ini bagus, sisa kulit perutnya nggak ada. Kan ada yang sudah melahirkan, perutnya masih ada sisanya. Kalau pakai ini, ditarik. Karena saya nggak suka ada orang langsing, tapi ada sisa kulitnya. Kalau Anda lakukan gerakan ini, maka sisa kulitnya hilang. Paham ya? Lalu, bagusnya bagus kalau laki-laki, dadanya bidang. Kalau buat perempuan, maaf, payudara Anda akan menjadi lebih baik. Jadi ininya bagus. Ini otot dada. Ya. Ini Anda lakukan 10 kali 3. Yang kedua, ini gerakan tangan. Ya, ini penting buat Senin ini ya. Jadi tadi sama ini kasih perut. Itu kalau dilakukan semua, Anda tahu nggak jumlah waktunya? Cuma 16 menit. Buang nafas, ambil. Buang nafas, ambil. Tapi ingat, harus lurus ya. Lurus. Anda bisa lakukan sama ya, kurang lebih 10-15. Misalnya begini nih, saya kasih variasi ya buat teman-teman. 10 kali set pertama. Set kedua, 12 kali dong, nambah dong. Set ketiga, 15 kali. Set keempat ya kembali 10 pendinginan lagi. Yang ini gampang banget, tapi ini buat perempuan terutama ya. Tapi kalau laki-laki ingin punggungnya itu bentuknya bagus, bisa latihan ini. Ini untuk perempuan, punggungnya bisa flat. Nggak ada kelebihan lemak, ya. Jadi Anda bisa latihkan dengan anak Anda bawa bolanya kecil, Anda bawa air mineral isinya 1,5 liter. Ingat, buang nafas, ngambil, buang, ngambil. Rahasianya duduknya tegap ya, supaya dapat punggungnya. Ini Anda bisa variasi 3 gerakan ini ya. Mau dilakukan yang mana ya, setiap Senin. Oke ya. Gerakan begini, yang begini ini kan hari Selasa, yang Senin tadi ya pullover dada, ini hari Rebo dan Sabtu. Ini bagus sekali. Kalau di dalam ilmu bela diri namanya besi, kuda-kuda. Ya, kungfu itu kuda-kuda, kakinya dulu yang kuat. Kalau rumah itu dasarnya teguh, rumahnya dulu, betonannya dulu. Kaki harus dilatih. Saya kasih tahu semua teman-teman ya. Kalau semua pasien saya ke Singapura, ke Amerika nggak ada olahraga, dia lakukan ini cuma 15 kali 4, pulang nggak bisa nambah gemuk. Karena waktu kaki bergerak, pinggang jadi kecil. Catat itu baik-baik. Kelemahan semua teman-teman fitness selama ini adalah tidak mau latihan ini. Karena tahu rahasianya, tahu apa? Latihan ini 15 kali 4 seperti fitness 1 jam capeknya. Tapi Anda harus coba, ingat semua tante-tante dan om-om, jangan langsung niru, pakai pegangan kursi. Ya, pertama turunnya nggak bisa banyak, nggak apa-apa. Sampai bisa flat bagi semua yang menikah. Dengarkan saya. Karena maaf, Tuhan telah memberikan Anda organ itu di daerah sana, maka ketika Anda latih ini akan membuat tidak ada gejala-gejala yang membuat seksualitas menurun, tidak ada.
mana semakin bagus. Ini penting. Ini laki-laki juga sama, Anda lihat prosesnya sama. Ngambil nafas, buang. Ini Pak, kalau tadi kita ngomongin soal kardio kan kebanyakan kita berpikiran bahwa kardio itu lari ya Pak ya. Kardio itu harus lari, treadmill atau segala macam. Jadi sebenarnya tidak dibutuhkan treadmill untuk bisa kardio ya Pak. Oke. Nah, untuk jawab ini kita akan bahas strength yang mewakili kardio. Tadi itu strength yang mewakili weight training. Oke. Saya bilang strength itu bisa weight training, bisa kardio. Sekarang yang bagaimana Pak saya strength Pak olahraga di rumah kardio. Ayo ya, ini akan saya tunjukkan. Nah, ini contoh. Nah, ini istri saya kasih contoh. Dia kan sudah nggak ada kelas aerobik. Maka Anda bisa cari di kelas ini, di TV, panduannya harus benar. Jangan sembarangan, nanti malah salah. Ketik aja, ini bukan promosi, ini nama sistem ya. Ketik aja sistem. Semua mengeluarkan. Contoh, fenilpropanolamin itu semua obat flu, tapi saya bilang generiknya. Nah, generiknya tulisnya gini, ketik Thai boxing system ya, sistem ya. Jadi ini Anda ketik Australia, maka Anda akan keluar seperti ini. Anda ikuti aja. Kan kelasnya 40 menit. Pak saya 20 menit terenggangga, berhenti. Ya. Pak saya 10 menit pusing, berhenti. Istri saya karena bukan ahli expertnya, gerakannya dia nggak lurus selurus gambarnya. Anda lihat ya, gambarnya lurus, nggak apa-apa. Tapi istri saya 20 menit sudah, aduh Pak. Ya udah. Oke. Ya, Anda lihat ya, Anda lihat ini supaya Anda ngerti sekali lagi. Anda lihat gerakan pukulan istri saya. Karena istri saya suka Thai boxing, dia ambil kelas Thai boxing. Tapi kalau Anda suka step, Anda ketik aja step, gitu ya. Nah, terus Anda ikut apa? Aerobik. Tapi ingat ya, tante-tante, maaf. Ketik low impact. Jangan high impact, nanti pecah semua tuh rumahnya ya. Anda lihat ya, ini Anda lihat ya. Tuh, dia nggak bisa lurus mukulnya, tapi yang di depan lurus kan? Ya, ingat ya, itu yang paling penting. Jadi Anda nggak usah ragu, lakukan ini. Ya, oke. Yang kedua, kalau Anda nggak mau kelas, Pak saya ini laki-laki Pak, saya nggak mau itu Pak. Oke, cari tangga. Yuk ini, Anda lihat ini. Kanan, ngitungnya satu kaki sisi ya. Kanan 3. Kanan, anggap aja 10 dibayar kiri. Ingat ya. Nah ini anggap aja udah 10. Kalau sudah 1. Nah, Anda lihat kirinya, 2, mulai dibayar kiri. 3, nah, ingat ya, kanan 10, kiri 10, istirahat 30 detik, lakukan 3 kali, Anda tahu ini cuma 2 menit, seperti lari 1 jam, catat itu baik-baik. Nah, saya tidak ada tangga, Pak, gimana? Ya, ini Anda tiru gerakan ini ya, ini gerakan Wing Chun, trainer kami menemukan gerakan Wing Chun yang bisa kita latih di rumah tanpa alat, 2 gerakan aja. Anda lihat aja, Anda tiru aja ini. Nah, hanya gini aja. Tekuk, tendang. Tekuk. Ini susah, Pak. Ya, ini nggak pakai alat ini yang ini ya. Ingat, tingginya sesuaikan kemampuan. Oke. Iya. Tapi gerakannya itu 2 maksud saya. Nah, siku, baru tendang, lurus. Gitu aja. Sebisanya, hasilnya sama. Catat itu baik-baik. Masa gini nggak bisa? Terserah dia lurus-lurus, sikat aja. Pokoknya jangan suami dan anak dipukul, udah cukup. Ya. Siap. Iya, oke. Saya rasa itu ya. Perlu nutrisi khusus nggak Pak untuk membuat bahwa ketika kita olahraga kita lebih bisa badannya berubah? Yes. Jangan lupakan nutrisi imunitas, merah, kuning, oranye buahnya. Tetap itu tadi 3 ya Pak, merah, kuning, oranye tadi ya. Tetapi sama-sama habis olahraga, kenapa enggak buahnya itu bisa untuk olahraga sekalian? Contoh, kalau merah tomat hanya untuk mata dan imunitas. Baik. Tapi kalau merahnya semangka, itu isinya kalium buat jantung nggak kram, buat olahraga bagus. Jadi maksud saya Anda harus bervariasi. Karena Anda olahraga, sudah naik kelas, sudah ngomong olahraga dan imunitas, makanan, ayo kita mulai belajar ilmu lebih lagi.
Oh, mulai kejar melon. Jadi buah-buahan mentimun, mentimun, keluarga mentimun dari melon, semangka, ya itu anti kram, itu terbaik. Ada orang sepeda, olahraga, bawa jus melon, minum nggak bisa kram. Ya, itu aja. Jadi nutrisinya itu. Yang kedua, ingat, jus buah dipakai sebelum olahraga, sumber tenaga. Jus buah diminum di tengah, memperpanjang durasinya. Ya. Dipakai setelah olahraga, memulihkan energi. Jadi, Anda bagaimana? Pak, saya itu Pak ya, kalau mau olahraga, rasanya mau pusing. Minum dulu sedikit. Kalau kita bikin segelas ya, seteguk di awal. Lalu di tengah, seteguk lagi. Selesai, habiskan. Kalau di awal semua, kembung nanti malahan ya, ngerti ya? Nah, itu aja sih. Terus, Pak, saya nggak bisa, buahnya saya terpisah, Pak, jam 10 pagi, Pak. Saya senamnya pagi. Oke, saya ajarin lain. Ambil melon. Ya, ambil madu. Madu 1 sendok makan, dikasih jeruk nipis setengah atau lemon setengah, diminum, maka Anda juga nggak bisa kram. Jumlah air putih 8 gelas kurang lebih. Berani olahraga, nambah air putih 1 gelas sampai 2 gelas. Itu aja. Baik. Pertama kenali tubuh sendiri. Ya, tadi sudah saya bicarakan. Ingat ya, kalau Anda ada trainer, tapi di rumah nggak trainer dengan suamimu kuat, Anda lagi nggak kuat, Anda bilang, Pak, aku lagi mens. Oh ya udah mah, kamu nggak usah hari ini ya, besok ya. Anda ngerti maksud saya ya? Ya, paham. Bukan target yang bisa dicapai. Ya, jadi gini, saya tadi kasih apa? 10. Mungkin maaf teman-teman yang profesional dengar, Pak Yo, di fitness center minimal 30. Iya, saya tahu. Tapi yang dengar ini ada tante-tante yang umurnya 60 gitu loh. Jadi, saya harus mengajar semuanya ingat targetnya. Jangan malu 10 kali 2, 3 dulu. Pak, saya perut aja udah pusing, Pak. Saya nggak bisa tangan. Nggak apa-apa. Besok lagi. Ya. Ingat ini, saya bukan membuat Anda panas. Saya ingin Anda berhasil. Ya. Yang ketiga, pantau perkembangan. Ingat, bagaimana Pak mantau perkembangan, Pak? Berat badan saya kok nggak turun-turun. Itu bukan cara memantau yang baik. Seandainya Anda harus menimbang, saya ajari tips menimbang ya. Menimbang itu 2 minggu sekali. Makan nimbang, minum nimbang, ya nggak bisa. Itu makanan nggak usah ya, dimakan, dibawa aja, naik timbangan ya naik. Mantau yang baik pakai apa, Pak? Pakai celana kain yang nggak bisa molor. Kalau celananya masuk, dulu nggak masuk, beratnya naik 1 kilo, Pak. Tapi celananya masuk, istimewa. Pak, bajunya bisa masuk, Pak. Tapi beratnya naik 3 kilo, berarti padat. Paham. Pak Yohanes, berat saya turun 3 kilo loh, Pak. Tapi celananya nggak masuk. Itu percuma. Beratnya turun 10 kilo, Pak. Tapi bajunya nggak cukup. Ya, sama aja. Tujuannya bajunya bagus bisa masuk kok. Gimana sih? Yang kedua, itu alasan casing. Sekarang alasan yang jantung. Saya sekarang bangun tidur, Pak. Berat badannya turun loh, Pak. Tapi kok bangun tidur kram. Berarti salah. Pak, saya ini, Pak, ya, berat badannya nggak turun loh, Pak. Tapi bangun tidur sekarang nggak pernah kram, Pak, saya, Pak. Bagus. Yang keempat, kumpulkan informasi seakurat mungkin. Contoh, ini kebetulan, maaf ya, teman-teman semua, gereja Anda mengadakan. Ini bisa dipandu. Nanti cari lagi yang bersertifikasi. Kalau ketik di Google, jangan ketik begini. Latihan bicep, salah. Jeruk adalah, salah. Harus ketik begini. Jeruk, PDF, jurnal, kampus mana, gitu. Ketik, misalnya, ya, kebetulan saya punya Yohanes Sunardi TV, YouTube, atau teman-teman yang Anda percaya, ketik sistemnya, nanti keluar. Ingat itu. Yang terakhir, libatkan medikal jika diperlukan. Catat baik-baik. Kalau ada kaki salah, gerak terus sakit, diam dulu. Dioles sesuatu yang diizinkan. Misalnya oles antiinflamasi,
sakit. Pak, setelah 3 jam kok tambah bengkak. Jangan dipijat. Catat baik-baik. Saya bergerak di bidang kesehatan olahraga. Salah satunya boleh ya? Di dalam olahraga, dokter-dokter olahraga ya. Jadi saya belajar. Ingat, tidak boleh diurut, tidak boleh pijat. Hanya boleh dioles. Maaf, minyak tawon boleh, atau salep-salep antiinflamasi. Baik. Catat ini ya, ini bukan merek tapi isi. Natrium diklofenak. Natrium diklofenak atau kalium diklofenak. Itu dioleskan dingin, tidak boleh dioles yang panas. Catat itu baik-baik ya. Nah, itu harus ya, tetap harus ke medis supaya Anda diberkati. Yang tips nomor 2, ingat, badan Anda ini ada 3 bentuk dari Tuhan. Semuanya bagus. Ada yang gampang gemuk, namanya endomorf. Saya. Yang satu namanya mesomorf. Badannya lahir bagus, melahirkan bagus terus. Yang sebelah kanan kurus terus. Mau makan sedikit, kurus. Makan banyak, kurus. Ya, 3 piring kurus. Nah, kenapa saya tunjukkan gambar ini? Saya kasih tipsnya. Jadi jujur ya, jujur sendiri. Pak, saya ini endomorf, Pak. Gampang gemuk, Pak. Makan sedikit gemuk, kadang-kadang cuma melirik aja gemuk. Nah, itu misalnya itu. Ya udah, enggak apa-apa. Kelebihannya tahu enggak? Awet muda. Endomorf ini sampai tua 60 tahun, istimewa hormonnya. Oke. Penting ya. Nah, sekarang gerakan olahraganya. Ingat, saya udah ajari Anda apa? Kardio dan weight training, strength-nya. Kalau yang gampang gemuk, tolong kardionya lebih banyak 60%. Oke, paham. 40%-nya strength yang weight training. Catat itu baik-baik. Ya. Perutnya sama tiap hari. Tapi yang ektomorf, yang gampang, yang kurus terus ini, gerakan strength weight training-nya 60%. Kardionya dibalik, jangan banyak-banyak, nanti kurus, ya toh, karena sudah kurus. Paham ya? Anda ingat ya? Yang mesomorf terserah ya, oke. Yang tips nomor 3-nya, ini Anda lihat saya sendiri. Saya sendiri pernah beratnya 55, kurus sekali, ektomorf. Waktu SMA. Saya pernah gemuk sekali, endomorf, beratnya 120. Tapi saya sekarang bisa jadi mesomorf, beratnya 80-90. Ini gampang, olahraga saja ya. Ini buku-buku saya, Anda bisa cari di toko buku gereja Anda, sudah ada semuanya, sehat dan sembuh. Ini olahraganya bagus ya, nanti jangan takut, di belakang ada olahraganya, di scan. Terus ada videonya nyambung yang tadi. Ya. Jadi ini sistem scan. Ya, segera mulai ya, karena kalau enggak mulai ya enggak jalan-jalan. Ya. Siap. Jadi sebenarnya Pak, intinya dari berolahraga adalah mengenali tubuh, terus kemudian apa yang harus dibentuk duluan ya Pak ya. Jadi semua orang bisa berolahraga. Bisa. Tua, tinggal muda. Tujuannya mau naikkan berat atau enggak, tadi kenali tubuh Anda endomorf atau ektomorf. Lalu programnya kalau saya cenderung kurus, maka bebannya olahraga yang strength tadi ya, strength yang weight training 60%. Ya, tapi kalau saya ini kurang lebih cenderung gemuk, saya ini endomorf, cenderung gemuk. Saya pribadi ya, saya aja nggak malu. Kenapa kalian malu? Saya cenderung gemuk. Dan nutrisinya, ingat nutrisinya. Tolong ya, nasi, bakmi, itu jumlahnya 40%. Oh, 40% justru, baik. Olahraganya dibalik yang weight trainingnya 40% juga. Karena saya gampang gemuk toh, endomorf toh. Lauknya tambah sedikit atau sayurnya tambah, kardionya nambah, istimewa. Oke, baik. Jadi meskipun di rumah tetap bisa latihan, meskipun di rumah tetap bisa sehat dan tetap bisa langsing ya Pak ya. Amin, puji Tuhan. Saya tadi itu aja, pokoknya mesti, sorry saya ulangi lagi, kenali diri. Karena itu paling penting, ya. Karena start itu menentukan finishnya. Pak, bagaimana dengan peregangan-peregangan? Nggak perlu. Lihat saya, kalau gerakannya benar, ini ya 1, 2, 3. Anda lihat saya. Yang pertama memanasi kedua. Kedua memanasi ketiga. Asal sejauh mungkin. Yang terakhir, box-nya saya perbenarkan dulu. Pak, bagaimana dengan ini Pak, stretching? Saya dikasih tahu ya. Jangan stretching dulu, kecuali kardio. Weight training enggak boleh kardio. Nanti ototnya robek karena masih dingin. Ingat, kelenturan, terutama yoga.
teman-teman, sorry semua yang penggemar yoga dan pilates, saya ajarin ini supaya waktu Anda lihat video, Anda nggak salah ya. Anda lihat, kelenturan bukan sejauh mungkin. Karena di sini Anda, kelenturan itu sejauh mungkin. Lihat saya nih. Kalau saya bisa jauh, harusnya bisa kembali. Anda lihat. Nah, ini lentur. Jadi lentur itu bukan jauh. Kemampuan kembali ke awal. Oke. Lihat ini, kalau saya jauh nggak bisa kembali. Aduh. Itu bukan lentur. Baik. Jadi ingat, jangan niru orang lain. Harus bisa kembali. Itu kemampuan Anda. Yaudah, itu aja tips saya paling penting ya. Baik. Kenali tubuh Anda, kenali kemampuan Anda, jangan samakan sama orang lain gitu ya Pak. Efeknya mungkin beda. Banget. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Kita merasa terberkati banget karena saya jadi tahu selama ini saya latihan salah ternyata. Nanti kawan-kawan kita bahas yang olahraga dan stres, tidur dan stres itu jadi satu bisa. Itu soalnya tentang nutrisinya. Jadi nanti biar tahu tidurnya, posisinya sakit mah nggak boleh menghadap kiri. Anda tahu nggak kalau tidur menghadap kiri sakit mah keluar gasnya GERD itu. Banyak yang harus dipelajari nanti. Memang banyak banget. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes. Sama-sama. Dan JPCC itu tadi pembicaraan kita, talk show kita tentang healthy lifestyle bersama Pak Yohanes Sunardi. Semoga kalian juga diberkati, semoga teman-teman yang ada di sana diberkati dan bisa mulai berolahraga mulai hari ini. Terima kasih semuanya, kita ketemu lagi di talk show healthy lifestyle berikut.